Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Koordinator Laskar Sholawat Nusantara Dapil 6 yakni Gus Muhammad Hendra, yang kami hormati kepada jajaran tokoh masyarakat Dusun Banjarjo Tengah, Desa Sumberagung, serta para hadirin dan anggota tim Laskar Sholawat Nusantara Kecamatan Sumber Baru yang selalu kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara silaturahmi masyarakat Dusun Banjarjo Tengah bersama Laskar Sholawat Nusantara Kecamatan Sumber Baru dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara silaturahmi ini dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah wa alamin sholihah bi syafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Langsung saja memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan yang pertama dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Mas Yasin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rombongan Laskar Sholawat, yang saya hormati sesepuh Banjarjo Tengah RT Setunggal RW 15. Lumiyin maca alhamdulillah muji syukur dumateng kersane Allah Subhanahu wa taala ingkang kalih sholawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati bapak-bapak lan ibu-ibu sedherek sedaya. Teng mriki kula mewakili lingkungan mriki RT Setunggal RW 15. Nggih kan? Ya. Kula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng khususipun nggih Laskar Sholawat iki saged terutama silaturahim berdua membanggakan lah. Mriki kula mewakili lingkungan mriki gadah keresahan teng mriki. Inggih menika masalah toya. Teng mriki sedaya keluarga nika lek sumur niku gadah. Cuma toyanipun niku sing boten sae. Lek damel masak niku kok. Niku boten kene. Jadi kene iku namung damel umbah-umbah. Jadi sedaya niku mulai saking nyetan sampai kula niku ngampung toyane niku kan. Nggih, ane ler embong. Jadi sumberipun boten sae sumber mriki. Jadi nggih saged oleh saged niku nggih nedhi lah kok. Nedhi ane damelaken sumur bor ngoten. Lah ngoten
sedaya kemawon lingkungan iki. Jadi terus dia sakit kami mohon bantuannya. Lek liyane niku tasik den. Nggih terutama toyo niku. Soalnya toyo niku kangge kebutuhan utama to. Nggih. Dumateng sederek laskar sholawat iki kula ngarep sanget nggih saged to bantu kersane lingkungan iki dan saged terus berkesinambungan ngoten lho. Kula kinten buatan usah matur kata-kata ya cukup niku mawon sumur bur mawon lah sakit niku. Kula menawi enten tambahan saking Pak Suwarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung matur kemawon nggih, kula boten nemu kok dimain manut Mas Yasin mawon kula niku wau namung nyambung nerusaken atur Mas Yasin. Saderenge kula matur menawi mangke enten atur kula ingkang lepat napa atur Mas Yasin ingkang lepat boten langkung boten ngurangi raos hormat kula dhateng panjenengan sedaya utaminipun dhateng Gus Krisiten yo Pak Gus Indra niku kula ngapunten ingkang kathah nggih. Kula sak keluarga sedaya boten langkung sepindah malih kula matur nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan sedaya ingkang menapa sampun bantu dhateng lingkungan kersane lingkungan mriki sedaya. Lan kula suwun malih kula mangsuli atur Mas Yasin malih kanthi penyuwun ingkang kanthi sanget kesahane masyarakat mriki namung niku atas penyuwun menawi dikersakaken. Niku atas penyuwun. Jalaran kula niku namung jalma trita. Samantah kek sagete biasa namung sobone niku sawah lah. Kersane nggih namung niku dateng mboten saged matur kata-kata nggih namung kula nyampeaken keresuhane masyarakat wonten ing mriki sedaya. Jalaran dipun diaturaken kalih Mas Yasin itu mau sumur niku nggih gagah tapi toyoane sing boten kenging didamel masak kados nasu. Lan kula nyuwun kanthi sanget nyuwun pitulungan dhateng panjenengan sedaya utaminipun dhateng laskar-laskar ingkang megang napa niku wau. Dados kula nyuwun niku namung niku ingkang saged kula sampaiaken dados kirang langkungipun kula ambali malih kula nedhi sempunten ingkang kathah menawi anggen kula nyambut kalian tamu-tamu keluarga mriki sedaya enten lepate mboten langkung kula nyuwun ngapunten ingkang kathah kula ngawakili atas nama saking lingkungan mriki sedaya. Namung semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun ngapunten ingkang kathah lan menipun akhir kula pasaken teng Pak Yasin malih. Soalnya penting sangat nih. Kalau kita cekap mengatur kalau bila wonten salai kalau ngapunten ingkang sakata-kataipun. Kalau ngatakan kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ingin kula sedaya menika namung kabeh kok njaluk sumur bor hingga dampak. Kula niki badhe nuwun nggih. Kula niki gadah napa niku kegiatan
kegiatan kula niku tiap Kemis malam Jumat kula niki nggak ada kegiatan maos yasin saha tahlil secara bergilir. Nggih gantos wonten. Lajeng angka kalih kegiatan kula niki tiap Kemis paing menika nggak ada kegiatan tahfidz Quran nggih menika maos Quran kados dinten akad paing kataman mantap nika lho niku ingkang kula tiru. Lah penyuwun kula misalnya niki napa niku dereng gaduh kula nyuwun seragam namungan nggih namung seragam. Lah anggota kula niki sedaya wonten 8 libur niku 8 nek diseragam dereng gadah seragam nggih. Kapten manten mawon matur kula bilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang selanjutnya langsung ke Gus Hendranya langsung supaya menyampaikan sambutan-sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Dumateng para bapak alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sesepuh bini sepuh, tanpa rasa mengurangi rasa taat kula dumateng panjenengan sedaya. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat yang saya hormati, khususnya kepada saudara-saudara Laskar Selawat Kecamatan Sumber Baru yang saya banggakan. Pertama, monggo kula sampeyan sedaya maos puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kula sampeyan sedaya saged bermuajahah atau berkumpul wonten ing dalem majelis sak menika dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam daimaini mutalazimaini semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kula sareng panjenengan sedaya, keluarga kita, almarhumah kita mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama, kehadiran kami ke sini itu silaturahmi, dan itu sesuai dengan niat kita mulai awal bahwasanya Laskar Selawat itu akan selalu menjalin tali silaturahmi, tali kekeluargaan kepada semua jajaran masyarakat. Bahkan tidak hanya untuk kaum muslimin atau muslimat, tapi bahkan kita menjalin tali persaudaraan di luar non-muslim. Dan sampai hari ini itu tetap terjaga. Alhamdulillah, seperti contohnya di Kecamatan Semboro ini juga banyak teman-teman atau saudara-saudara Laskar Selawat yang di luar non-muslim. Dan itu adalah sebuah bukti nyata bahwasanya Laskar Selawat itu bukan mementingkan kepentingan kelompok, bukan mementingkan kepentingan pribadi, tapi murni Laskar Selawat itu niat tulus untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat umum, khususnya di Kabupaten Jember dan Lumajang, dan pada umumnya untuk NKRI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada banyak hal memang yang perlu kita bicarakan bersama, khususnya terkait masalah silaturahmi dan tali kekeluargaan seperti ini. Tidak hanya di sini sebenarnya, dan ini sudah merata hampir di semua Kabupaten Jember dan Lumajang. Bahkan per hari ini sudah ada yang di Madura, di Bojonegoro, dan hampir se-Jawa Timur di tiap kabupaten ini ada.
Ini adalah sebuah peningkatan yang luar biasa bahwasanya Laskar Selawat betul-betul diterima oleh masyarakat atau oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, untuk itu bukan berarti Laskar Selawat itu bisa memenuhi atau mencukupi semua apa yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika ada kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, selama itu untuk kepentingan umat atau masyarakat luas, kita Laskar Selawat maka wajib hukumnya untuk memperjuangkan hak-haknya masyarakat atau memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang penting satu, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan kepentingan kelompok. Itu yang sebagai catatan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait masalah sumur bor dan seragam dan lain sebagainya, ini juga tidak hanya di sini Bapak Ibu sekalian, ini perlu diketahui bahwasanya betul apa yang disampaikan Sohibul Bait tadi, air ini memang kebutuhan pokok. Saya juga turut prihatin barusan ketika mendengarkan dari keluhan dari Sohibul Bait atau tuan rumah atau perwakilan masyarakat tadi, bahwasanya sampai hari ini ternyata di Dusun Banjarjo ini masih belum ada air bersih atau air yang layak untuk dikonsumsi, yang ada hanya untuk cuci. Ini sangat mengenaskan, padahal kalau kita lihat di Jember ini potensial sekali untuk air bersih dan sebagainya. Sebenarnya tidak seperti di luar Jawa yang selalu kekeringan air dan sebagainya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ini sering saya sampaikan di mana-mana ketika saya melakukan sosialisasi Laskar Selawat. Intinya satu yang penting Bapak Ibu sekalian, ojo lali moco sholawat. Ketika teman-teman atau saudara-saudara Bapak Ibu sekalian selalu istiqomah membaca sholawat, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin ketika Allah menghendaki. Sehingga kita hanya berusaha semaksimal mungkin kita akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan masyarakat, khususnya Banjarjo, Sumber Agung. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, pengajuan seperti itu, seperti sumur bor, seragam, ini perlu diketahui bahwasannya ketika kita memohon bantuan seperti itu, kemudian bukan nyuwun saniki terus bincang angsal. Dan nyuwun saniki bening angsal ini kados teng TV-TV ini kono pernah izin dan jun ini. Terus tadi saniki kok tinggal gosok-gosok muncul sini. Jaluk apa Mas? Jaluk bor langsung muncul sumur bor muncrat. Ada boten-boten niku. Jadi ada wonten proses yang harus dilalui, wonten prosedur yang harus kita lalui bersama, dan itu biasanya ketika ada permohonan seperti itu, yang penting Bapak Ibu sekalian membuat proposal pengajuan yang itu nanti bisa difasilitasi teman-teman Laskar Selawat yang ada di sini. Ini biasanya 1 tahun kemudian Pak, artinya 1 tahun kemudian ketika Bapak Ibu pengajuannya di 2020, berarti nanti realisasinya kalau diizinkan oleh Allah itu pasti 2021. Tapi juga ada sebagian kecil terkadang seperti tahun ini rencananya kita seumpama bulan 1 ini Bapak Ibu sudah mengajukan bor atau seragam atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Kalau rezekinya insya Allah bisa realisasi di tahun depan, artinya pengajuannya Januari bisa terrealisasi bulan 12 itu maksimal. Kalau tidak muncul di 2012 berarti di 2022. Itu prosedur yang harus dilalui. Ya semoga saja untuk yang karena ini yang urgen sifatnya terkait tentang air bersih ini, mari kita sama-sama, saya hanya ingin minta doanya masyarakat Banjarjo, semoga apa yang kita usahakan ini segera direalisasikan. Jadi monggo persiapan masyarakat di sini
untuk segera berkomunikasi dengan teman-teman atau saudara-saudara Laskar Selawat untuk membuat proposal pengajuan sumur bor. Kita tunggu di Januari setelah tahun baru, Pak. Insya Allah semoga doanya masyarakat di sini segera direalisasikan di bulan 8 atau bulan 12-nya. Ngoten nggih, semoga begitu. Nah, terkait masalah seragam, Bapak, kita masih mengusahakan karena memang yang ada sampai saat ini untuk seragam muslimin itu kita masih belum pernah. Yang sering kita laksanakan, yang sering kita realisasikan biasanya seragam muslimat. Jadi nanti minggu itu bisa disikapi oleh teman-teman yang ada di Sumber Baru biar koordinasi dengan saya. Toh itu hanya berapa? 28 ya Pak, 28 anggota. Insya Allah mungkin nanti ketika teman-teman bisa iuran dan sebagainya. Tapi yang paling penting alhamdulillah di sini teman-teman atau saudara-saudara Laskar Selawat ini sudah membuktikan dulu Pak. Karena kemarin saya dengar kalau suaranya di TPS ini atau di Banjarjo ini menang 02, katanya kemarin sempat komunikasi mau mengasihkan hadiah TV dan alhamdulillah langsung dibawa. Ini juga bukan berarti Jin dan Jun Pak, ini bukan tiba-tiba ada di depan begini nih. Tapi ini memang sudah janjinya teman-teman kemarin pada waktu kampanye 02. Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu dipahami bahwasanya Laskar Selawat itu kadang ada beberapa masyarakat yang menyebutkan Laskar Selawat, jadi ini Laskar Selawat kok aktif yang politik, kok sering melok-melok politik. Nah ini perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian bahwasanya Laskar Selawat itu tidak hanya berjalan di bidang agama atau selawatan saja, tapi Laskar Selawat itu berjalan di bidang apapun, baik di dunia pertanian, di dunia pemerintahan, di dunia politik, di dunia sosial, kemasyarakatan. Kita semua ada di sana. Pertimbangannya apa Bapak Ibu sekalian? Pertimbangannya ketika orang-orang yang berada di pemerintahan, orang-orang yang berada di dunia sosial ini adalah orang-orang yang tidak cinta terhadap sholawat, orang-orang yang tidak suka terhadap Nabi, lebih baik kita yang mengisi. Artinya tujuan Laskar Selawat itu memang membumikan sholawat, itu yang pertama. Dimanapun dengan siapapun Laskar Selawat ini pasti tujuannya yaitu membumikan sholawat, baik dimanapun dengan siapapun. Itu yang paling penting. Sehingga harapan kita di dalam dunia pertanian, di dalam dunia sosial, di dalam dunia politik, semuanya untuk bersolawat. Sehingga kita bisa dengan sholawat ini bisa merealisasikan apa yang sudah diajarkan oleh agama. Itu yang paling penting. Sehingga untuk yang lain-lain seperti sumur bor dan lain sebagainya, menurut kita itu hanya embel-embel saja, artinya hanya fasilitas setelah membaca sholawat, barokahnya sholawat itu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga jangan kaget ketika Bapak Ibu sekalian nanti ada yang melihat teman-teman Laskar Sholawat, ada yang nopo namanya paculan teng sawah kok gawe kaos Laskar Selawat, ampun kaget. Makin melampah-melampah teng pasar enek tiang dagang iwak atau dagang sayur nggawe kaos Laskar Selawat, nggak masalah. Dimanapun kapanpun justru kita akan memberikan tugas kepada pemerintahan yang baru ini, sekiranya di Kabupaten Jember ini menjadi Kabupaten Sholawat. Harapan kita di setiap desa, di setiap dusun, setiap kantor pemerintahan, baik kecamatan, Pemkab, dinas pendidikan dan sebagainya, semua kantor-kantor pemerintahan ini mengadakan sholawatan tiap bulan. Ini adalah tujuan kita. Nah, sehingga harapan kami nanti di sini juga di Dusun Banjarjo khususnya dan pada umumnya di Desa Sumberagung ada kegiatan-kegiatan rutinitas seperti itu. Jadi sholawatan rutin, selain itu juga dialog seperti ini saya sangat suka Pak sebenarnya. Ini adalah salah satu bentuk pendekatan kita untuk selalu dekat kepada masyarakat bawah, untuk memahami apa yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Jangan sampai teman-teman terkadang, ini kan salah satu bukti juga, mulai riyen Pak,
biasanya kula kampanye teng pundi-pundi niku lah Mas, mari pilihan yo mari pilihan paling yo ilang rada gak direken awake dhewe. Tapi Laskar Selawat sudah membuktikan Pak, bahwasanya Laskar Selawat dengan Presiden Gus Muhammad Fawait ini dengan semua sudah paham, sudah tahu siapa beliau, siapa kita Laskar Selawat, bahwasanya Laskar Selawat tidak hanya omong doang, Laskar Selawat tidak pernah janji-janji, tapi Laskar Selawat ingin selalu merealisasikan apa yang diminta atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan di Sumber Agung ini insya Allah sudah banyak beberapa titik bangunan yang sudah direalisasikan oleh Laskar Selawat. Bahkan di Kecamatan Sumber Baru insya Allah sudah merata. Se-Kabupaten Jember apalagi, hampir di tiap desa ini sudah ada pembangunan yang direalisasikan oleh teman-teman Laskar Selawat. Maka dengan hal itu harapan kami sebagai pengurus Laskar Selawat ingin sekali tali silaturahmi ini dibangun tidak hanya 1-2 hari, tali kekeluargaan ini tidak hanya 1 minggu atau hitungan bulan, tidak hanya pada kesempatan pil atau pilkada atau pil yang lain. Kita tidak menginginkan itu. Justru Laskar Selawat ingin menjalin tali silaturahmi, tali kekeluargaan dumateng panjenengan sedaya, khususnya masyarakat Banjar Jawa Tengah ini ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir. Itu janji kita. Apakah mungkin? Sangat mungkin Pak. Salah satu contohnya per hari ini mungkin kita sudah tergolong cukup tua. Tapi apa yang kita lakukan per hari ini seperti apa yang disampaikan tuan rumah tadi, Sumur Bor. Sumur Bor ini kepentingannya siapa? Kepentingannya masyarakat. Apakah iya Bapak Ibu sekalian bisa memastikan ketika Sumur Bor itu terrealisasi dengan semua bisa menikmati? Belum pasti. Karena umur tidak ketemu, bisa jadi anak cucu kita yang menikmati. Nah itu harapan kita Pak, sehingga nanti sampai ke anak cucu kita bisa menjalin tali silaturahmi dan kekeluargaan. Tidak hanya itu, di dunia pendidikan kita juga memperjuangkan. Seumpama ada sekolahan di sini, lembaga yang membutuhkan karena gedungnya sudah jelek, seumpama takut putra putri kita pada waktu sekolah niki ambrol, kita akan fasilitasi, kita usahakan untuk segera dibangun gedung baru. Kita juga mengusahakan itu Pak. Makanya seperti yang saya sampaikan awal tadi, Laskar Selawat itu tidak hanya berjalan atau berorganisasi di bidang selawatan saja atau di bidang agama saja. Kita di dunia pendidikan ada, di dunia pertanian ada, di hampir semua ini insya Allah ada. Kepentingannya apa? Kepentingannya itu tadi, selain memfasilitasi apa yang dibutuhkan masyarakat luas, kita juga mempunyai kepentingan utama, yaitu membumikan sholawat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, monggo sekali lagi saya harapkan doanya Banjar Jawa Tengah. Harapan saya tadi itu bahwasanya semoga tali silaturahmi dan tali kekeluargaan ini bisa terjalin dengan baik ila yaumil qiyamah atau sampai hari akhir. Dan untuk usulan yang tadi itu insya Allah tetap akan kita perjuangkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya yang paling akhir Laskar Selawat akan tetap memperjuangkan, Laskar Selawat akan tetap berdiri tegak dimanapun berada, dengan siapapun berada, dengan satu tujuan, yaitu membumikan sholawat dan merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan monggo mari kita bersama-sama kita bangun tali silaturahmi dan kekeluargaan ini dengan niat baik. Jangan sampai dengan niat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi selama itu kepentingan untuk masyarakat umum, untuk masyarakat luas, akan tetap kita perjuangkan. Sekali lagi, sampai kapanpun Laskar Selawat akan tetap memperjuangkan hak-haknya masyarakat. Semoga saja kita semua, khususnya kumpul hari ini, diberikan umur yang barokah, umur yang panjang, sehingga kita bisa melihat apa yang kita dan menikmati apa yang kita usahakan hari ini.
ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Koordinator Laskar Sholawat Nusantara Dapil 6 yakni Ibu Sendra yang sudah memberikan sambutannya. Baik para bapak-bapak, ibu-ibu, para adik yang berbahagia, sebelum diakhiri acara silaturahmi ini, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat tasbih dengan harapan semoga tali silaturahmi kita semakin erat, tali silaturahmi kita semakin kuat, dan tali silaturahmi kita bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Baik, mari kita bacakan sholawat tasbih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiril zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiril zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiril zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiril zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiril zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya sahbihi ajma'in. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan khadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wal malaikatil muqarrabin sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Rafi Sultan Aulia Sandar Banten Jalani radhiyallahu anhu sayyidillahil Fatihah. A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awalina wa akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma hamdaka bi ni'matika wa yuka bi mazida ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna tunjina biha min jami'i afali wal afal wa taqdir lana biha min jami'i hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sarwayan min jami'i khairati fil hayati abadan mamat. Allahumma zidna min rahmatin salaman daman ala sayyidina Muhammadin haditan ala rubil wadu wa tanfariju bil karabam wa tukabbil hawaitu wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yasarwar wa mamuti wa jahil karim wa ali wa sahbihi wa mahdi wa nafati ganati kulli manna. Allahumma ni'udzuka min jahdil bala wa darul syuqa wa syaiqata wa samanati adaha wa madil bujaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa nafa'ana hisab. Allahumma taqabbal du'ana kama du'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khtim lana fil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.